Chapter 12 Xiao Che menarik kesadarannya dari Pearl Poison Pearl dan mengambil pakaian gadis itu dari tanah. Dia memurnikan racun pada mereka sebelum mengirim pakaian kembali ke Sky Poison Pearl, lalu dengan cepat menutupi tubuh gadis itu dengan mereka sebelum menghela nafas lega. Orang macam apa sebenarnya gadis ini? Kenapa dia muncul di sini? Kenapa dia mengisap darahnya? Bagaimana dia tahu tentang mutiara racun langit? Dan bagaimana dia memasuki Sky Poison Pearl? Xiao Che tidak bisa memikirkan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Dia diam-diam memperhatikan gadis ini untuk waktu yang lama dan kemudian mengulurkan tangan untuk dengan ringan menyentuh bibir atasnya. Ujung jari-jarinya segera merasakan sedikit kehangatan, berbeda dengan dingin yang sebelumnya dingin. Napas yang lemah juga bisa dirasakan, menyapu ujung jari dengan merata. Ini semua adalah tanda-tanda kehidupan. Adik perempuan, panggil Xiao Che, menggoyang-goyangkan tubuhnya, P lebih besar dari. Apapun waktunya, penampilan seorang wanita adalah alat tawar-menawar terkuat dan senjata paling kuat. Jika gadis ini tidak secantik peri, tapi malah jelek sekali sampai-sampai seseorang akan muntah selama 3 hari hanya dengan sekali pandang, Xiao Che pasti, tanpa ragu-ragu, menendangnya keluar dari Sky Poison Pearl. Tapi gadis ini tidak hanya diselimuti misteri, tetapi juga baru saja menggigit jarinya dan dengan paksa menyedot darahnya, menyebabkan tubuhnya berkeringat dingin. Dia bahkan anehnya muncul dalam Sky Poison Pearl. Namun, ketika Xiao Che memandangnya, daripada rasa bahaya sebelumnya, dia malah merasakan rasa kasihan yang tak terbantahkan. Ini karena gadis ini begitu cantik sehingga tidak mungkin ada orang yang mengaitkannya dengan kata bahaya. Daripada naluri alami seorang pria, lebih tepat untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi pangkalan alam pria yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Che berteriak untuk waktu yang lama. Tetapi gadis itu tidak menanggapi sama sekali. Dia melangkah mundur beberapa langkah dan kemudian diam-diam menatapnya. Gadis ini jelas tidak normal. Xiao Che berpikir dalam hati. Dari bekas luka yang ada di tubuhnya, dan pakaiannya yang robek, mudah untuk melihat bahwa racun di tubuhnya tidak secara tidak sengaja tumpah, tetapi secara paksa diterapkan oleh orang lain. Untuk gadis muda ini, racun yang paling biasa sudah cukup untuk membunuhnya. Tetapi musuhnya malah menggunakan racun yang begitu kuat sehingga bahkan membuatnya khawatir. Orang yang bisa menggunakan racun jenis ini pasti orang yang sangat menakutkan. Apa yang lebih menakutkan adalah itu, bahkan dengan seluruh tubuhnya yang tertutup racun ini, dia masih belum mati. Lalu, apa yang harus dia lakukan padanya? Haruskah dia membiarkannya diam-diam tidur di dalam Sky Poison Pearl? Xiao Che merenungkan untuk waktu yang lama sebelum diam-diam meninggalkan Sky Poison Pearl. Meninggalkan gadis itu di dalam, meskipun gadis ini baru saja menghisap darahnya, itu tampaknya merupakan perilaku yang tidak disadari. Seorang gadis secantik ini, bagaimana mungkin dia jahat, jika dia mengambil langkah mundur untuk memikirkannya? Di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin dia menjadi ancaman? Dia juga tidak tahu kapan dia akan bangun. Setelah memurnikan racun di tanah dengan kemampuan terbaiknya, Xiao Che mulai pergi. Di tengah malam, dia hanya bisa mendengar langkahnya sendiri. Ketika dia hanya sekitar 100 langkah dari dinding belakang klan Xiao, dia tiba-tiba melihat bayangan berjalan langsung ke arahnya. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan. Siapa yang menyelinap ke sini selarut ini, kurang dari P lebih besar dari. Bayangan di depannya juga menemukannya dan berhenti, dengan bertanya, siapa itu? Suara ini menyebabkan Xiao Che langsung menatap, tanpa sadar berkata, bibi kecil. Ah, bayangan itu terkesiap pelan. Lalu cepat-cepat berlari. Semakin mendekat, sinar bulan menunjukkan pipi yang anggun namun anggun. Justru Xiao Lingqi. Setelah melihat Xiao Che dengan jelas, dia membuka matanya lebar-lebar. Xiao Che, kenapa kamu di sini? Xiao Che menggaruk kepalanya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk melihat bintang. Bintang-bintang, malam ini adalah malam pernikahan Anda. Anda tidak bersama Xia Qingyu Anda yang sempurna, menyelesaikan pernikahan Anda. Tetapi malah datang ke sini untuk melihat bintang. Xiao Lingqi meraih lengan Xiao Che, muka cemberut marah di wajahnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu berbahaya di sini? Dari waktu ke waktu, binatang buas yang dalam akan keluar, dan ketika hari gelap, terkadang bandit akan datang ke sini. Apa yang akan terjadi jika Anda secara tidak sengaja menabrak mereka? Saya sudah memberitahu Anda berkali-kali sekarang, jika saya atau kakek Anda tidak berada di sisi Anda benar-benar tidak bisa datang ke sini. Bahkan jika siang hari, Anda sebenarnya tidak mendengarkan kata-kata saya. Saat dia berbicara,
Xiao Lingqi juga dengan marah mencubit lengan Xiao Ce sebagai hukuman. Ah, sakit, sakit, Xiao Ce buru-buru berteriak dan kemudian berkata, "Bibi kecil, aku tahu aku salah, lain kali aku pasti tidak akan berani." "Kamu ingin ada untuk menjadi yang berikutnya?" Xiao Lingqi memelototinya dengan matanya yang indah. "Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Jika aku ingin datang ke pegunungan belakang di masa depan, aku pasti akan memanggil bibi kecil untuk ikut bersamaku." Xiao Ce bersumpah dengan sungguh-sungguh, dengan itu, jika itu bukan untuk ingatan ekstra kehidupannya, dia pasti tidak akan berani keluar ke tempat ini sendirian di malam hari. Itu lebih seperti itu, tidak boleh ada waktu berikutnya. "Lalu, bibi kecil, mengapa kamu datang ke sini? Sudah selarut ini?" Xiao Ce bertanya, bingung. Suara Xiao Lingqi diturunkan, matanya tampak agak kosong. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa tidur malam ini. Lalu saya melihat bahwa bintang-bintang itu sangat cerah malam ini, jadi saya ingin datang ke pegunungan belakang untuk melihatnya." Xiao Ce menatap langit, lalu berkata sambil tersenyum, "Di masa lalu, bibi kecil dan aku sering menyelinap di sini di malam hari untuk menikmati angin malam dan melihat bintang-bintang, dan sering tertangkap dan dimarahi oleh kakek." Xiao Lingqi menjawab, lalu dengan pelan berkata, "Aku juga memikirkan hal itu. Jadi kupikir aku akan melihat bagaimana rasanya keluar sendiri menjadi bintang, karena di masa depan, aku mungkin tidak bisa melihat bintang dengan C kecil." "Ah, kenapa? Bodoh, karena C kecil sudah menikah, di masa depan. Kamu harus menemani istrimu, King Yu, ke tempat tidur di malam hari, daripada keluar untuk menikmati angin malam dan melihat bintang." Xiao Lingqi dengan dingin meliriknya dan kemudian cemberut karena suatu alasan. "Itu tidak benar, selama bibi kecil itu mau. Tidak peduli kapan, aku rela datang ke sini dengan bibi kecil untuk melihat bintang. Lihat, bukankah saya melakukan itu dengan Anda sekarang?" Xiao Ce berkata sambil tersenyum. "Anda masih mengatakan itu, menyelinap ke pegunungan belakang selama malam pernikahan Anda. Ah, kamu tidak dipaksa keluar oleh Xia Qingyu di sini, kan?" Setelah memikirkan itu, wajah Xiao Lingqi dipenuhi amarah dan dia menghentakkan kakinya. "HMPH, itu terlalu berlebihan. Aku akan pergi mencarinya." "Kamu tidak perlu khawatir tentang dia." Xiao Ce meraih tangan Xiao Lingqi. "Aku tidak dipaksa ke sini olehnya. Saya keluar sendiri. Mungkin saya hanya dengan sembarangan meramalkan bahwa saya akan bertemu bibi kecil di sini. Ayolah, mari kita pergi ke tempat itu." "Ah!" Memimpin tangan Xiao Lingqi, Xiao Ce berlari melewati angin malam yang sejuk menuju tempat yang akrab itu. Ini adalah puncak bukit kecil yang ditutupi oleh rumput lembut dan lembut. Xiao Ce dan Xiao Lingqi bersandar satu sama lain bahu-membahu, mandi di angin sesekali angin, hati mereka damai. "Saya berpikir bahwa setelah C kecil menikah, saya akan kehilangan sebagian besar dari Anda. Xia Qingyu sangat cantik, lebih baik dari saya dalam setiap aspek. Saya takut sekali Anda memilikinya, Anda akan selalu berada di sisinya, meninggalkan saya dengan semakin sedikit waktu bersama Anda." Melihat ke langit malam, mata Xiao Lingqi dipenuhi dengan cahaya goyah yang bahkan lebih terang daripada bintang-bintang. "Bibi kecil benar-benar tidak percaya kata-kata saya sama sekali." Xiao Ce menjawab dengan getir, "Saya jelas mengatakan pagi ini bahwa dalam hati saya, 100 Xia Qingyu tidak akan dibandingkan dengan bibi kecil. Bibi kecil memaksa saya. Tunggu, berjanji dengan saya ingat dengan kuat, dan pasti akan dengan rela mematuhi. Setelah saya menikahi Xia Qingyu, saya tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena saya punya istri. Saya akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya. Saya akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan tiba segera setelah saya dipanggil seperti sebelumnya. Dan terakhir, meskipun Xia Qingyu sekarang menjadi istriku, dalam hatiku, dia pasti tidak akan melebihi bibinya. Aku jamin aku mengingat setiap kata dengan benar." Xiao Lingqi memiliki ekspresi tercengang di wajahnya dan sorot matanya kabur. "Aku tahu itu agak berlebihan. Saya hanya bermain-main, kamu benar-benar menyimpannya di hatimu selama ini." "Tentu saja." Xiao Ce mengangguk tanpa ragu. "Karena bibi dan kakek kecil adalah orang terpenting dalam hidupku. Orang lain tidak bisa membandingkan. Bibi kecil, aku berjanji. Meskipun aku sekarang sudah menikah, kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Sama seperti aku berharap untuk tidak pernah kehilangan kamu." "Hehe." Xiao Lingqi dengan senang hati tersenyum. Dia kedua tangan memeluk lengan Xiao Ce, dia meletakkan kepalanya di bahunya. "Seperti yang diharapkan, C kecilku adalah yang paling patuh, paling patuh." Awan gelap melayang di langit.
untuk sementara memblokir bulan purnama, segera meredupkan pencahayaan di sekitarnya. Xiao Che melanjutkan dengan tersenyum, dan kemudian, kami hanya menyekop sebentar sebelum kami mulai bermain di salju. Kami bahkan membuat manusia salju besar yang benar-benar terlihat seperti kakek. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Begitu dia mulai tertawa, dia benar-benar lupa tentang hukuman kita. Ayah selalu seperti itu. Dia biasanya terlihat sangat galak, tetapi dia tidak pernah bisa memaksakan diri untuk merentang lebih besar dari. Suatu kali tidak seperti itu, senyum Xiao Che menjadi samar. Pada ulang tahun ke-12ku, ketika kau berumur 11 tahun, kakek memberimu sebuah halaman kecil, dan melarangmu tidur bersama denganku di masa depan. Saya ingat Anda akan memohon kakek setiap hari, menangis dan berteriak, dan bahkan dengan marah berhenti makan. Tapi kakek sangat pantang menyerah. Tidak peduli apa dia tidak akan membiarkan Anda tidur di ranjang yang sama dengan saya. Seiring berjalannya waktu, Anda hanya dapat dengan patuh mengikuti perintahnya. Itu karena saya masih sangat muda, dan memiliki banyak hal yang tidak saya lakukan. Ngerti? Xiao Lingqi dengan ringan menjepit bahu Xiao Che. Beberapa hal yang baru ku ketahui setelah tumbuh dewasa, HMPH. Hal apa? Xiao Che membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kecurigaan. Itu, anak laki-laki dan perempuan itu tidak bisa tidur bersama setelah mereka dewasa. Saya tidak percaya Anda tidak tahu, berpikir tentang apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Lingqi menambahkan kalimat lain, juga, mereka tidak bisa mencium secara acak seperti ketika mereka masih kecil. Jadi seperti itu? Xiao Che melirik pipi cantik Xiao Lingqi. Batu giok berwarna di bawah cahaya bintang yang terang dan indah. Dia diam-diam mencondongkan tubuh lebih dekat. Tapi, aku selalu ingin menciummu, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, menikahlah denganku. Xiao Lingqi menjawab dengan wajah bangga. Pipinya yang merah muda terangkat sedikit. Jika kau bukan bibi kecilku, aku pasti akan menikahimu, kata Xiao Che tanpa berpikir. Setelah mengatakan itu, Xiao Che langsung menatap kosong ke depan. Ekspresi Xiao Lingqi juga membeku ketika dia dengan kosong menatapnya, seolah-olah mereka berdua dungu.